datang di Elephant Podcast Cerdas Berkarakter. Nah, edisi kali ini spesial banget nih teman-teman, karena kita edisi kali ini akan merayakan Hari Pahlawan. Yeay. Nah, kalau ngomongin soal pahlawan ya, pasti kita gak jauh-jauh soal sejarahnya, latar belakangnya, abis itu bagaimana sih kejadian itu tuh bisa terjadi. Nah, pas banget karena hari ini narasumber kita ini udah yang paling pas lah buat membahas itu. Karena narasumber kita pada hari ini adalah Pak Tio. Halo. Pak Tio ini merupakan guru sejarah di SMA 11 Kota Bekasi yang lumayan terkenal nih karena cara belajarnya yang unik dan pastinya nggak bikin ngantuk. Asik. Ya, asik sama asik itu kan beda tipis ya Pak. Kalau kita harus asik, kita harus sok asik dulu. Karena nanti lama-lama jadi asik beneran. Nih gimana nih Pak kabarnya? Aman kan? Aman. Alhamdulillah. Karena hari ini kita pembahasannya lumayan berat nih soal Hari Pahlawan. Nah, karena sejarah itu kan pasti pertanyaan pertamanya adalah bagaimana. Nah, gimana sih Pak Hari Pahlawan ini bisa ada gitu, bisa terbentuk? Boleh ceritain gitu? Wah, nih bisa 2 jam nih. Waduh, nanti persingkat aja Pak, nanti tidur. Ada 2 hal sebetulnya. Yang pertama ini konteksnya, peristiwanya itu sendiri sebetulnya itu peristiwa yang sangat erat kaitannya dengan situasi Indonesia saat itu, ketika ada dua pandangan yang berbeda. Pandangan orang Indonesia satu sisi yang kita baru aja merdeka tanggal 2 bulan sebelumnya, dan pandangan orang Belanda yang sebelumnya menguasai kita terus diambil sama Jepang, kemudian dia berusaha untuk kembali lagi menguasai kita. Jadi konteksnya itu sebetulnya. Jadi Belanda itu nggak pernah nggak pernah Belanda di sini dalam artian bukan hanya negara Belanda, tapi juga dengan nikah dengan negara-negara sekutu yang saat itu menang perang dunia kedua. Jadi ada konteks peristiwa itu. Jadi ada 2 persepsi yang berbeda. Kalau di orang-orang Indonesia menganggap ya, ketika 17 Agustus Bung Karno proklamasikan ya kita selesai, kita merdeka. Tapi di sisi Belanda itu nggak begitu melihatnya, bahwa ketika Indonesia merdeka ini, maka ya harus dikembalikan lagi ke Belanda. 2 persepsi itu. Makanya kan sebetulnya poin penting dari peristiwa di Surabaya tanggal 10 November itu kan ketika orang-orang Belanda, beberapa Inggris gitu, karena dia bantu membonceng nikah dan seterusnya, itu ingin menguasai lagi kan. Dan peristiwa di Surabaya ini sebetulnya nggak cuma di Surabaya, tapi banyak ya Pak? di banyak tempat. Di banyak tempat seperti di Bandung ada, bahkan di Bekasi. Di Bekasi itu di sini ya berarti? Di lokasi tempat sekolah kita ini nggak jauh dari sini tuh juga dari tempat pertempuran juga sebetulnya. Tapi kenapa kok di Surabaya menjadi momentum penting? Karena di situ menjadi tonggaknya. Itu ibarat main bola, menang besarnya di sana. Karena ada satu jenderal pemimpinnya, Malabi namanya, itu terbunuh di sana ketika peperangan itu. Nah, tapi yang nggak boleh dilupakan ketika kita ngomongin 10 November itu teman-teman, kita harus mundur beberapa pekan karena ada peristiwa 22 Oktober itu. Gimana tuh Pak? Itu peristiwa ketika pemimpin agama terutama dari kalangan NU namanya Mbah Hasyim Asy'ari itu bikin fatwa kayak gitu, bahwa turun ke medan perang itu hukumnya wajib, terutama untuk mengusir Belanda yang ingin menguasai lagi. Jadi nggak mungkin tuh kalau hitung-hitungan bola itu Indonesia versus Belanda zaman itu kayak Persib lawan Man City, pasti menang. Tapi yang bikin mendorong rakyat Indonesia akhirnya, terutama Surabaya ya waktu itu, ingin turun dengan senjata seadanya, itu ya fatwa itu. Fatwa Mbah Hasyim Asy'ari bahwa mewajibkan semua pemuda, semua rakyat Indonesia untuk turun. Jihad gitu ya Pak? Dengan jihad, konsep jihad itu. Nah, itu nanti kemudian baru 2-3 tahun belakangan tanggal 22 Oktober juga dirayakan menjadi Hari Santri. Iya betul. Jadi ada nyambung ternyata. Tapi di situ sebetulnya pentingnya nggak cuma santri, nggak cuma kiai,
Tapi semua elemen tuh, semua elemen masyarakat Surabaya itu turun. Kolaborasi Itu di situ. Nah, disitulah pentingnya 10 November 1945 itu yang pertama. Jadi konteksnya itulah kita mempertahankan kemerdekaan kita yang ingin diambil lagi. Ya kira gitu. Nah, yang kedua, gimana sih sejarah 10 November? Sejak kapan kita ngerayain Hari Pahlawan itu sejak kapan? Nah, dari riset yang saya lakukan itu rupanya hari 10 November itu peristiwa penting di Surabaya itu dirayakan sebagai Hari Pahlawan itu pertama kali tahun 1959 melalui sebuah kepres yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno saat itu. Saya lupa nomornya berapa. Tapi berarti kalau kejadiannya 1945 berarti 1959 sekitar 9 tahun kemudian baru dirayakan. Nah, pertanyaan kenapa? Betul. Kenapa kok itu dirayakan? Karena saat itu kita kalau ingat deh pelajaran kelas 12 tuh, ketika awal semester selalu ada materi tentang pemberontakan kan? Iya, betul. Saya lagi belajar itu. Ada DITI, ada PKI Madiun dan seterusnya. Betul. Nah, ini gimana supaya rakyat Indonesia ini nggak saling berantem, nggak saling pecah belah berdasarkan ideologi dan seterusnya, tapi gimana kita tuh saling bersatu. Seperti tahun 45 ketika santri, kiai, pemuda, tentara dan segala macam elemen Indonesia itu bersatu untuk melawan Belanda. Maka dicarilah momentum yang pas tuh tanggal 10 November itu dibuatlah kepres. Saya lupa tahun berapa, tahun 1959. Itu penting banget itu kepres itu. Jadi peristiwa 10 November itu sejarah Hari Pahlawan. Dia juga punya sejarah gitu. Nah, sejarahnya ya untuk mendamaikan semua persoalan bangsa tahun itu supaya saling bersatu, saling mencintai tanah air, nggak ada lagi ideologi-ideologian dan segala macam. Akhirnya ditetapkanlah mulai tahun 59 kita merayakan Hari Pahlawan, bahkan menjadi libur nasional kemudian. Iya, betul. Nambah 1 liburnya kan? Iya, alhamdulillah. Jadi bisa dibilang Hari Pahlawan ini punya satu tujuan penting untuk menyatukan segala kalangan gitu ya. Deep banget ya kalau dipikir-pikir artinya. Ada nggak sih Pak fakta-fakta unik soal Hari Pahlawan? Nah, ini menarik nih. Pasti semua anak sekolah tahu ya bahwa simbol apa sih senjata orang Indonesia apa jadi? Bambu runcing. Istilah bambu runcing itu bambu runcing. Jadi kan waktu itu memang secara persenjataan kita ya kalah lah ya. Payah lah ya. Negara baru merdeka, lalu lawannya negara menang perang dunia kedua. Yang berhasil menyatukan Jepang dan segala macam. Itu secara common sense ketentaraan, kemiliteran nggak mungkin. Telak ya. Nah, makanya kemudian karena modal nekat tadi, yang penting ya udah gua perang aja. Maka yang punya bambu-bambu akhir ujungnya diruncingin jadilah istilah bambu runcing itu satu. Dan ini ada hal-hal yang menarik juga nih, terutama di dunia ini ya, di dunia kayak pesantren dan segala macam. Itu dulu orang karena ingin ikut perang moral, dia tuh sampai ke kiai minta kayak semacam kalau bahasa orang dulu apa Papak tuh kayak jimat ditaruh di spare atau di dompet supaya kebal. Jadi modalnya itu saya dengar ada satu buku penulisnya Kiai Saifuddin Zuhri, itu adalah ayah dari Menteri Agama yang lalu, Pak Muhammad Saifuddin Zuhri. Itu dia bercerita di buku kayak gitu. Jadi banyak banget santri-santri yang ingin ikut perang datang ke kiainya minta kayak doa atau kayak semacam jimat itu untuk perang lawan Belanda, akhirnya kebal dan segala macam dan sebagainya. Atau mungkin fun fact yang menarik itu soal Halo Halo Bandung. Kenapa tuh Pak? Lagu Halo Halo Bandung itu diciptakan di periode-periode itu. Meskipun ada kata Bandung di situ, tapi karena hampir semua wilayah Indonesia itu perang melawan Belanda mempertahankan, itu kayak jadi lagu nasional kemudian, lagu kayak penyemangat gitu. Mari Bung. Nah, ternyata itu hampir semua semua orang pada masa itu ya untuk menyemangatkan dirinya ya nyanyi lagu-lagu kayak gitu kira-kira. Lagunya mantap juga sih karena kayak membara banget ya Pak. Betul. Nah, kalau kita ngomongin soal perjuangan tadi, berarti banyak pemuda ya Pak yang ikut serta. Betul. Mantap. Nah, kan tadi banyak yang berkontribusi dalam perjuangan itu. Kira-kira siapa sih pahlawan yang paling menginspirasi Bapak gitu? Apalagi sebagai seorang pengajar gitu. Kalau secara tokoh historis ya, tokoh sejarah tentu saya tuh
sangat mengagumi Hatta. Ya, Gini, Hatta bagi saya mempertahankan kemerdekaan Indonesia di era-era 10 November itu kan sebetulnya ada dua cara ya. Cara pertama ya cara orang-orang Surabaya yang kemudian kita yang berperang. Iya, berperang real, konkret gitu. Tapi juga jangan dilupakan orang-orang kayak Hatta, orang-orang yang bahkan berperangnya tuh di meja perundingan, berdiplomasi. Itu penting banget karena 2 hari setelah kita merdeka, Soekarno itu mengirim utusan untuk keliling negara-negara Timur Tengah. Salah satunya ada Muhammad Haji Agus Salim. Karena ingat ya, pelajaran PKN itu salah satu syarat negara kan harus punya pemerintahan, punya wilayah, punya rakyat, tapi jangan dilupakan pengakuan. Iya, yang dicuri. Makanya dia keliling tuh keliling. Nah itu penting juga. Jadi bagi saya Hatta itu penting banget karena bahkan ada cerita sedihnya Hatta itu dia sampai akhir hayatnya tuh nggak bisa beli sepatu. Iya, saya tahu itu. Beli sepatu bel itu sepatu pantopel pada masa itu paling keren. Bayangkan kamu teman-teman, wakil presiden Republik Indonesia untuk beli sepatu pantopel sampai akhir hayatnya itu nggak bisa, nggak beli. Itu kenapa bisa? Bukan karena dia kurang atau apa, tapi karena memang integritas ini nggak mau terima yang lainnya. Itu benar-benar teladan yang oke banget gitu ya. Betul. Meskipun di bab yang lain misalkan Hatta itu agak absurd memang. Saya itu pernah ini gimana tuh maksudnya? Jokes saya ketika di kelas menceritakan bahwa sejarah itu enggak semenyeramkan itu kok. Dan ini digambarkan sangat bagus di film Soekarno yang digarap sama Hanung Bramantyo beberapa tahun lalu. Iya betul. Jadi satu momen Hatta kan terkenal orang yang lempeng ya. Iya. Lulus sama perempuan tuh bahkan dia jomblo. Dia pernah bikin statement, saya tidak akan merdeka sebelum Indonesia. Saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Kamu macam apa sih? Untuk merdeka itu bisa sampai itu dia menikah. Dan di film Soekarno tuh balik situ itu digambarkan jadi Hatta itu pulang dari rapat naik andong malam-malam gitu. Kebetulan di dalam andong itu cuma ada 2 penumpang, Hatta dengan seorang perempuan. Andong tuh kayak delman gitu. Kayak delman gitu yang kuda terus ditarik ada gerobaknya di belakang. Nah, apa yang terjadi sama perjalanan? Ini gue Soekarno di mereka. Rupanya Hatta duduk di sebelah sisi kiri, perempuan duduk di sebelah kanan, sama-sama tidur gitu. Itu Hatta. Bayangkan Soekarno. Memang terkenal sama perempuan itu begitu. Banyak. Nah maksudnya Hatta itu selempang gitu, selurus itu, dan dia juga berperan tapi dengan caranya dia kayak gitu. Tapi kalau yang lebih dekat lagi, kupikir guru saya. Siapa tuh Pak? Guru saya yang sekarang menjadi rekan kerja saya. Siapa? Pak Rudi. Pak Rudi itu adalah guru SD saya. Oh iya? Serius Pak? SD saya. Ya dulu ya, kayak anak kecil ya. Kita anak kecil laki-laki yang suka main bola, maka di kepala bercita-cita jadi pemain bola. Iya betul. Saya masih ingat betul waktu itu saya 4 SD. Saya nggak tahu Pak Rudi ini atau enggak cerita ini. Kelas 4 SD itu sekolah kami, SD kami itu mengadakan turnamen. Itu semua satu tim, itu semua kelas 6. Oke. Cuma saya sendiri yang kelas 4. Terlalu jago berarti, jago. Saya nggak tahu alasannya. Tapi itu berarti gue pantas ya. Meskipun lambat laun ya, layaknya orang kemudian cita-cita berubah dan segala macam. Tapi itu yang selalu saya tuh sampai sekarang selalu memberi kepercayaan kepada orang yang memang patut gitu, nggak ngelihat usianya, nggak ngelihat tingkatannya dan segala macam. Kalau dia emang patut ya, gas saja. Jadi benar-benar dilihat potensi kayak gitu. Itu sih waktu itu. Saya masih kaget ya. Jadi Pak Rudi ini guru Bapak di SD. Berarti Bapak tuh ngasihnya sekitaran sini juga. SD ku itu di Jatikramas. Oh iya. Nah, Pak Rudi dulu ngajar di sana. Oh iya. Sebelum dia jadi guru di SMA 11, beliau ngajar dulu di SDN negeri Jatikramas
Kok Bapak bisa masih ingat gitu kalau itu tuh Pak Rudi gitu, Pak Rudi yang ada di SMA 11 sekarang? Karena itu mau setiap kita ya ketika ada momen penting dalam hidup kita pasti kan kita akan ingat itu. Iya, kita ingat. kan. Bagi saya momen saya dipercaya waktu kelas 4 lalu dengan satu tim yang Isinya kelas 6. itu kalau Subasa itu kayak juga sama ini apa pasangan Subasa Takeshi apa itu yang dia kelas 4 tapi lainnya kelas 6 jadi itu lain banget gitu gue bisa ya gue dipilih ya gitu dan bagi saya nggak tahu waktu itu Pak Rudi sebagai guru olahraganya apa pertimbangan dan segala macam dan saya sama sekali nggak pernah berani takutnya kasihan aja sama saya gitu. Sobrin aja deh, ajak-ajak gitu. Nah jadi itu sejarah juga gitu. Jadi saya hal yang dekat kayak gitu sih. Jadi momen-momen dekat sejarah pahlawan itu ya hal-hal kayak gitu kayaknya. Berarti dunia ini sempit banget ya Pak. Sempit banget, kaget banget dengarnya. Nah berarti menurut Bapak kira-kira, kan tadi ngomongin guru ya Pak, menurut Bapak apakah guru bisa diberi julukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa gitu? Saya tuh ada komik kan Abdur Iya, oh iya ya gitu. Abdur Rasyad Irsad ya itulah Irsad ya. Nah dia tuh pernah bikin roadshow stand up dengan judul yang menarik banget karena dulu dia pernah jadi guru. Oh iya, di daerah timur NTT atau NTB saya lupa. Nah judulnya itu menarik banget dulu itu ya. Guru dengan gelar jasa gitu. Dia membalikkan istilah itu dan semua jokes di stand up ya tentang pendidikan. Jadi saya termasuk orang yang nggak setuju itu. Jadi ada gelar jasanya. Ada gelar jasanya karena iya hampir semua profesi yang ada di dunia ini pasti kan ada gurunya. Betul. Makanya ketika ada istilah gelar pahlawan tanpa tanda jasa bagi saya itu kok agak kurang pas ya. Iya. Kayak parah gitu. Ya, semenyedihkan itu kan. Nah padahal misalkan sebagai contoh ya untuk jadi guru di Sorbonne Prancis itu tingkatannya kayak di Indonesia kayak kedokteran kelasnya tinggi sekali tapi kalau tentu bayarannya juga tinggi minimal di luar itu jadi guru kalau di Indonesia mungkin strata 2 iya. Dan Sorbonne itu kalau di Indonesia-nya itu kayak UNJ-nya kayak LPDK. Kampus yang memang nanti lulusnya jadi guru. Nah Sorbonne itu salah satu kampus kampus paling di Eropa bahkan tidak cuma di Perancis yang itu lulusan Sorbonne pasti jadi guru. Udah terjamin gitu ya. Nonton filmnya deh Laskar Pelangi. Oke, ya saya tahu. Itu kan salah satu si pemerannya tuh pengen kuliah di Sorbonne. Oh iya. Pengen di Sorbonne itu kampus LPDK istilahnya lembaga pengasuh tenaga pendidikan itu yang paling itu dan guru di sana jadi benar-benar luar biasa gitu. Baik secara materi, baik secara status sosial dan segala macam. Disejahterakan gitu ya Pak. Betul sekali. Berarti seharusnya guru tuh atas segala apa yang telah ia berikan kepada negara ini seharusnya mendapat gelar jasa gitu ya Pak. Ngomong-ngomong sejarah dan guru, hampir semua bapak bangsa kita guru. Tuh dia. Hatta jadi guru waktu dia ditangkap sama Belanda dibuang ke Bovendigul. Dia di sana buka kelas ngajar ekonomi. Soekarno waktu dibuang ke Bangka Belitung dia nyambi jadi guru di sekolah Muhammadiyah. Itu dia record di film Soekarno. Misalnya lagi Sahril jadi guru waktu dia gerakan bawah tanah zaman Jepang. Tan Malaka jadi guru hampir semua tokoh bapak bangsa kita itu meskipun guru freelance ya. Guru freelance bukan guru total gitu. Part-time gitu. Dia waktu singkat dia guru. Jadi hampir kenapa kok hampir semua bapak bangsa kita pertama karena waktu itu memang kebutuhan guru mendesak banget. Iya. Terbatas gitu. Iya. Dan ingat materi kelas 11 kita ngelawan Belanda berhasil bukan atas dengan perang tapi dengan pendidikan. Jadi bapak bangsa kita itu udah ngerti betul bahwa untuk kita merdeka maka jalan satu-satunya adalah pendidikan. Meskipun itu nggak bisa 2 hari 3 hari, tapi tahun-tahun bahkan untuk terus kayak gitu. Jadi memang
kembali ke tadi, apakah guru pahlawan tanpa tanda jasa? Bagi saya itu istilah yang harus segera ditinggalkan, segera ditinggalkan supaya guru itu bisa apa ya, upgrade Iya, secara status sosial dan penghasilan dan seterusnya kayak gitu. karena kalau jadi guru juga nggak mudah ya Pak. Maksudnya semua orang bisa mengajari, tapi untuk bisa membimbing mereka sampai menjadi sesuatu tuh itu hal lain lagi nggak sih Pak? Nggak semua orang bisa menjadi guru, dan saya juga setuju karena kayak kalau kita terlalu ngelihat titel yang tanpa tanda jasa, seakan-akan tuh kita meremehkan guru-guru itu. Dan dilihat dalam keadaan Indonesia sekarang juga masih belum sampai ke sana gitu. Semoga teman-teman yang nonton ini juga terbuka pikiran dan coba komentar apa sih pendapat kalian soal guru harus mendapatkan gelar jasa tersebut. Nah, lanjut. Kan yang di masa lalu kan pasti banyak tantangannya ya Pak. Nah, menurut Bapak masih ada nggak sih Pak tantangan yang relevan sampai sekarang gitu? Yang paling mendesak sekali adalah orang Indonesia kan terkenal ingatannya pendek ya. Betul nggak sih? Iya Pak, betul. Ingatannya tuh pendek. Kejadian baru 5 tahun lalu kita udah lupa gitu karena nggak bermakna gitu. Kayak Dori. Karena nggak bermakna gitu. Di kesempatan ini saya tuh sering bilang di kelas tuh bahwa sejarah mata pelajaran sejarah itu suram. Sebetulnya bukan secara harfiah itu saya bilang bahwa itu kayak marketing aja kan. Dilarang belok kiri, apa yang kita lakukan? Belok kiri. Dilarang nengok ke kiri, kita langsung nengok ke kiri kan. Nah, ketika saya bilang sejarah itu suram, sebetulnya saya pengen men-trigger bahwa kok kenapa sejarah suram gitu. Nah, apa kaitannya dengan pertanyaan tadi? Bahwa saya ingin orang itu kembali mengingat dan mau belajar di masa lampau, karena banyak sekali cerita masa lampau itu yang bisa kita gunakan hari ini sebagai pembentukan karakter, sebagai cara kita melihat persoalan hari ini dan seterusnya. Jadi memperpanjang ingatan. Makanya kemudian saya senang tuh belakangan tuh di media sosial banyak sekali orang-orang yang mulai berkonten sejarah. Ya, misal banyak. Saya suka ikuti di akun ini ada tuh orang jalan-jalan naik motor tapi sejarah nama tempat. Oh, yang kayak gitu berarti ya, gitu. Saya juga sering lihat. Itu kan yang misalnya sejarah Depok. Kenapa sih namanya Depok di sini? Atau sejarah tentang Payangan. Kenapa di sini? Dia keliling aja ya. Naik motor gitu bagi saya. Oh, itu menarik banget. Iya, karena kayak tempat-tempat yang bisa dibilang nggak terlalu bersejarah, tapi sebenarnya menyimpan banyak sejarah gitu Pak. Ada cerita penting di situnya gitu. Menurut saya, oh itu menarik gitu. Jadi misalkan kemarin ada yang bikin soal Pondok Gede itu yang nggak jauh dari sini kan, Pondok Gede. Sejarahnya kayak gimana Pondok Gede. Jadi bagaimana cerita masa lampau itu dibawa ke era kekinian dengan media sosial, dengan podcast seperti ini, dengan bikin infografis dan segala macam, itu jadi yang jauh banget itu jadi dekat, sehingga ingatan kita itu nggak cuma soal 30 detik video short doang gitu, tapi bisa panjang sehingga kalau ada satu kasus, oh ini kayaknya nyambung deh dengan cerita yang ini dan seterusnya. Dan itu urgensi banget orang Indonesia itu adalah memperpanjang ingatannya sehingga kalau ada fenomena hari ini, ada peristiwa hari ini, kita nggak kaget dan kemudian nggak bingung ini apa sih? Oh ini sudah pernah kejadian kok zaman dulu dengan pola yang beda aja. Di titik itu sejarah itu harus dikisahkan dengan kekinian, dikisahkan dengan menarik dan seterusnya bagi saya, sehingga generasi hari ini itu jadi aware, peduli dengan dirinya, dengan lingkungannya, dengan kampungnya, dengan keluarganya, dengan bangsa dan seterusnya. Bagiku itu yang masih sangat relevan. Itu kan semangat tadi yang ku ceritakan soal 10 November baru dirayakan tahun 59. Kenapa? Karena ingin mengembalikan lagi kan. Mengembalikan semangat tahun 45 itu kita bersatu lagi, nggak lagi berantem sesuai ideologi apa segala macam, kita Indonesia gitu. Nah, hal-hal itu sih yang mengingat masa lampau lagi yang menjadi penting dan urgent untuk terus
dibuat kekinian dan segala Betul, macam. setuju. Kayak gitu. Karena sejarah tuh selalu berkaitan sama kayak yang kaku, Ya. yang kelam suram. Jadi bikin betul. banyak orang juga jadi malas gitu nggak sih Pak? Betul Jadi saya sekali. juga bersyukur banget dengan banyak-banyak konten kayak gitu dengan bahasa yang lebih Ya, Gen Z lagi, betul. kayak dibikin semenarik mungkin sehingga lebih banyak orang lagi yang tahu. Karena dari sejarah tuh kita juga bisa belajar gak sih Pak? Iya Ya kan? betul. Kayak kemarin yang nonton, sorry ya saya nyebut merek, festival Synchronize misalkan, ada satu penyanyi Nike Ardila Iya, tahu saya tahu. yang Yang dihidupkan lagi itu. Itu kalau sejarah tuh, itu kan dalam sejarah musik Iya. tokoh itu dia, Iya, legend betul. banget itu dia, Legend. legend banget ya. Kemudian melalui teknologi dihidupkan kembali, dia tampil gitu. Iya betul. Nah itu kan menjadi generasi kita ya, generasi milenial dan seterusnya itu, oh iya ya dia bisa hidup gitu. Saya membayangkan misalkan juga Soekarno dihidupkan lagi dalam bentuk AI, dengan bentuk kayak gitu-gitu. Jadi itu menarik banget sih kayak gitu-gitu. Atau misalkan saya tuh punya ide sebetulnya, kan generasi kalian kan suka main game ya. Iya. Kenapa sih kok gamenya itu enggak konten sejarah gitu? Misal gini, tokoh utamanya itu ada pahlawan nasional gitu, ada Hasanuddin, ada Sultan Agung, kayak karakter main ML aja. Iya, Pangeran Diponegoro. Jadi saya membayangkan kalau lagi nongkrong anak-anak tuh, lu pakai apa? Lu pakai apa? Lu pakai Hasanuddin, lu pakai Sultan Agung. Ternyata lu apa? Bagi saya itu keren banget. Memberuncing. Iya, jadi apa? Tetap ada belajar sejarah, tapi sambil main game gitu. Iya. Bagi saya itu menjadi keren, karena Tiongkok udah mau mulai loh. Oh iya. Nah itu dulu dia punya games namanya Dynasty Warrior. Oh iya saya tahu yang. Itu sejarah Tiongkok di periode akhir sebelum dia jadi republik. Makanya ada tokoh-tokoh, itu tokoh-tokoh sejarah itu. Bagi saya, itu cara orang-orang Tiongkok untuk menanamkan generasi di Tiongkok itu supaya cinta sejarah dan segala macam. Tapi karena mereka generasi muda suka main game, maka dibikinkan game yang kontennya adalah materi sejarah gitu. Saya banyak banget orang-orang hebat misalkan yang perang-perang itu ya, karena kan biasanya kalau film ya perang biasanya kan itu ya tokonya siapa Bisa misalkan. sih, bisa. Banget Bisa kan, banget. tinggal riset aja segala macam itu jadi seru sih kayaknya kayak gitu-gitu. Jadi sejarah tuh jadi relate dan segala macam gitu-gitu. Berarti ini sama kasusnya kayak yang Korea Selatan membagikan sejarahnya melalui ini ya, drama Korea ya Pak? Betul sekali. Jadi benar-benar di-create, Iya. dibikin sesuai dengan eranya. Iya. Kontennya ada. Tetap entertaining tapi nilainya ada, nilai yang kita pelajari tetap ada gitu. Nah, berarti menurut Bapak peran generasi muda nih untuk meneruskan hal-hal yang telah Bapak tadi sebutkan kira-kira apa Pak? Yang paling penting adalah dia tertarik dulu. Oh iya, ya Itu betul. penting banget karena menghadapi generasi 30 detik ini video shortnya itu penting. Itu Iya. Ini kan kalau TikTok sih. yang sesuatu hal trigger di awal tuh bukan hal mudah ya. Maksud saya kita harus bisa bikin sesuatu yang ketika orang buka langsung tertarik nih. Iya betul. Makanya Hooknya. ya itu tantangan tuh. Betul. Gimana cerita-cerita masa lalu itu dibikin kayak gitu, dibikin short kayak gitu sehingga jadi satu hal yang memancing anak muda supaya lebih suka, lebih aware dengan kisah perjalanan negaranya, kisah perjalanan bangsanya dan seterusnya. Bagi saya itu sih hal yang dan apalagi kan mereka generasi milenial yang sekarang itu generasi yang sebetulnya sangat lihai kan dengan mediumnya, tanpa diajarin Canva mereka bisa Canva. Iya bisa. Autodidak. Autodidak gitu sudah sangat bisa, tinggal kontennya nih. Iya tinggal Kontennya pancing. kontennya apa dan segala macam. Bagi saya itu hal yang oke banget gitu. Hal yang bisa banget. Saya tuh ikut ada satu grup di satu komunitas di Instagram namanya Jakarta Time. Kamu bisa ikuti. Dia tuh lintas profesi, lintas lintas usia dan segala macam. Hobinya suka jalan-jalan. Oh ya, oke. Jalan-jalan ke wilayah-wilayah yang
dia bukan museum tapi ke tempat-tempat yang bersejarah. Waktu itu dia ke Bekasi tuh ngumpul, jadi nggak ada grup WA, cuman ya dia jam segini di sini ngumpul pakai dress code ini. Nah nanti ada pemandunya, dia akan keliling tuh. Nah terus sejarahnya kayak gimana dan seterusnya, kenapa ditambahkan ini. Kalau di Bekasi waktu itu dia cerita ke daerah proyek itu. Proyek Bekasi, stasiun Bekasi. Kan kalau kamu jalan dari stasiun Bekasi ke arah SMA 1 misalkan, itu nanti di sebelah kirinya ada tugu tepi Kali Bekasi tuh. Saya yakin sedikit orang yang tahu tugu itu. Saya nggak mau aja. Itu tugu penting banget karena tugu ketika banyak orang Jepang dibunuh dan dibuang ke tepi Kali Bekasi. Saya tahu. Nah, itu menarik. Jadi dia jalan kaki terus, nanti di situ ada kayak ruko-ruko tua di proyek. Jalan lagi ke dalam itu ada namanya kampung Cina-nya Bekasi. Ada ya kita ada. Saya kira di kota wisata aja. Itu ada kampung Cina di situ. Nah, maksud saya di Jakarta itu menarik banget karena generasi hari ini kan suka foto-foto, suka video, ya kan. Jadi belajar sejarah sambil jalan-jalan, sambil nikmati pemandangan kota. Dan bahkan kalau biasanya ke tempat jajanan, makanan-makanan yang legend. Ini loh, ini sudah ada sejak zaman kapan warung ini dan segala macam. Di situ sih, jadi melekatkan kembali. Kan anak muda suka kayak gitu kan, suka yang sangat estetik, suka jalan-jalan dan segala macam. Nah berarti menurut Bapak dari yang perjuangan para pahlawan ini telah lakukan, apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Saya tuh sering membayangkan begini, Emerald. Kalau orang-orang zaman dulu, Hatta, Soekarno dan lain-lain hidup di era ini, mungkin dia bisa lebih keren zaman dulu, lebih keren ketimbang zaman dulu. Kenapa? Karena fasilitasnya. Iya, udah ada. Ya kan, fasilitas kita tuh jauh. Saya membayangkan dulu itu kalau zaman proklamasi udah ada Twitter misalkan, itu menyebarkan kabar bahwa Indonesia sudah merdeka gampang, itu tinggal broadcast kan. Itu saya pernah baca novel itu judulnya Cantik Itu Luka, novelnya Eka Kurniawan. Satu periodenya kan bercerita tentang ada satu wilayah di Indonesia itu yang tahu Indonesia merdeka itu bulan September. Kenapa? Karena dia baru dengar bahwa Indonesia merdeka itu delay. Kenapa? Karena ya saat itu informasi nggak memadai, teknologi informasi juga nggak oke. Mungkin kalau hari itu sudah ada Twitter, Bung Karno tinggal merdeka nih gitu kan, bisa merdeka guys, sebarkan. Jadi bisa disebarkan gitu. Ya, maksud saya gini, dengan fasilitas yang begitu aja, dengan sesederhana itu, mereka bisa bikin sesuatu yang keren banget, sesuatu yang wah banget, sesuatu yang monumental banget. Masa kita dengan kemudahan yang ada di kita nggak bisa? Bagi saya itu harusnya kita malu. Sangat disayangkan ya. Iya, harusnya kita malu gitu. Mereka itu kalau mau rapat, saya membayangkan zaman dulu kan ketika rapat itu ya nggak ada alat komunikasi. Gimana cara rapat? Iya, nggak ada broadcast. Rapat besok jam segini di sini. Ini nggak benar. Kalau misalkan tiba-tiba nggak datang itu gimana? Perizinan gimana? Kita sekarang aja misalnya mau rapat susah bener, ya kan ada ya segala macam gitu. Jadi harus ya kita tuh bisa lebih keren ketimbang generasi Soekarno, Hatta dan teman-temannya. Kenapa? Karena fasilitas kita memadai banget, jauh sangat memadai kayak gitu. Persoalannya apa? Persoalannya adalah karena kita itu kurang tahu mau kemana nih, mau bikin apa nih, kayak gitu. Sehingga ya akhirnya masing-masing gitu. Sehingga nggak terkoordinasi dengan bagus dan segala macam, sehingga kita terlena dengan teknologi yang mudah, sehingga kita nggak mau lebih fight lagi dan seterusnya. Kembali ke Hatta terakhir misalkan, Hatta itu orang gila itu, dia itu gila dalam artian begini ya, wah gitu. Iya, yang bagus agak sih kan ngatain ya kan. Iya, kamu bayangkan dia di penjara, dibuang ke satu pulau terpencil di daerah Banda Neira. Itu yang dia pikirkan bukan bawa baju berapa, dia memikirkan bawa 7 peti buku.
Dan itu bagi saya sebegitu kerasnya Hatta belajar gitu. Bagi saya kita hari ini ada chat GPT dan segala macam, kita males gitu mukanya gitu. Kita nggak upgrade diri dan segala macam. Bagi saya, wah Hatta bisa bangun dari tempat dari kuburnya marah-marah ini. Udah semudah ini dan kita masih begini. Iya, masih gini-gini aja dan segala macam. Perjalanan kita emang masih panjang ya Pak. Meskipun saya nggak pernah menafikan generasi hari ini, saya selalu percaya sama generasi hari ini. Memang zaman berubah, situasi berubah, tantangannya juga berubah. Tantangannya juga berubah. Tapi saya selalu percaya bahwa anak muda itu selalu punya kans, selalu punya. Betul. Harus dikasih kepercayaan ke mereka untuk bikin sesuatu hal yang pasti wah. Sekolah kita udah buktikan, kalian tahu kan? Kan setelah sekian tahun nggak bikin acara itu bikin kan, bagi saya itu bukti bahwa anak muda harus bisa, pasti bisa. Okay. Karena kan saya juga percaya nih Pak, karena pas pemilu kemarin pun anak muda yang disebut-sebut gak peduli politik di kelas saya berantem politik. Iya. Berantem. Tapi walaupun jadi berisik ya, tapi saya bersyukur karena maksudnya udah terbuka gitu, udah mulai aware, dan karena itu kan isu yang penting, karena politik berpengaruh pada banyak hal, terutama mengenai ini juga sejarah. Nah, terakhir nih Pak, kita ngobrol udah lumayan panjang nih ya. Takutnya jadi gue aja Apa harapan Bapak untuk masa depan bangsa dalam konteks menghargai jasa pahlawan? Sederhana sih bagi saya itu. Hal yang paling sederhana itu, saya itu selalu termenung ketika menyanyikan lagu mengenaikan cipta dan lagu Indonesia Raya. Bagi saya itu kalau kamu cek gitu, bagi saya itu keren banget. Dan ini bukan karena saya guru sejarah ya, tapi karena memang musik ya itu istilahnya keren banget yang bikin pas gitu buat buat mengenang dengan berbagai macam hal yang luar biasa di masa lampau dengan keterbatasannya. Perlu di-underline nih masa itu dengan keterbatasannya yang tadi sudah kita diskusiin gitu ya. Itu masa masih bisa bikin wah banget gitu loh, bikin sesuatu hal yang wah banget. Dan bagi saya generasi hari ini tuh harus bisa kayak gitu. Dia harus bisa merenungi, karena gini, problem generasi hari ini kan dia susah jeda gitu ya. Susah jeda maksudnya selalu cepat hari-harinya gitu. Selalu cepat hari-harinya, jadi nggak ada waktu untuk renungi lagi, refleksi lagi segala macam. Hari ini apa yang gue lakukan ya, terus malamnya sebelum tidur itu udah oke belum ya to-do list saya ya, kayak gitu sudah semua sudah lakukan apa belum ya. Jadi nggak ada waktu itu, padahal untuk menghargai jasa pahlawan yang ada di masa lalu itu perlu waktu tenang itu. Betul nggak kok? Kita nggak mungkin dengan situasi cepat gitu dikejar-kejar dalam, kita renung kan nggak mungkin kan? Nggak sih. Iya kan? Maka kita perlu waktu, satu momen yang tenang, yang hening bukan dalam artian sendirian dan segala macam. Kalau kita bisa menceritakan untuk hening sendiri, dan itu kita bisa merenungi apa yang sudah dilakukan orang-orang zaman dulu, keluarga kita, orang tua kita, kakek kita, buyut kita dan segitu sampai orang besar yang menciptakan negara ini gitu. Dan pertanyaan lebih pentingnya lagi, lalu lo mau ngapain gitu? Nah itu pertanyaan. Ini buat saya kelas 12. Aduh ya gimana? Lalu lo mau ngapain gitu? Nah tentu kita nggak bisa ngedakik yang wah gitu. Yang paling mungkin bisa kita lakukan aja dari circle kita paling kecil tuh, apa yang bisa kita lakukan? Bikin kayak gini ditonton banyak orang itu luar biasa. Kita punya konten di medsos kita, ketika diikuti banyak orang, ditonton, itu luar biasa juga. Dengan saya mantap banget. Iya, sehingga hal baik itu tersebarkan itu. Kalau istilah zaman hari ini, panjang umur hal baik itu. Gitu. Jadi hal baik selalu panjang umur, terus nyampe ke banyak orang yang harus ke-trigger dengan hal-hal baik itu. Apapun bidang kita, apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, kupikir harus terus menyebarkan hal-hal baik itu. Kupikir itu. Jadi banget sumpah guys. Terus kan ya, kenung nih, kayak abis ini langsung menghadap dinding gitu ya. Gimana ya ini masa depan bangsa? Oke. Pak, kata-kata terakhir. Maksudnya closing statement untuk teman-teman Eleveners di sana, apa nih Pak pesannya? Bagi saya tuh selalu suka lagunya ini. Apa tuh? Menjadi Indonesianya Efek Rumah Kaca.
bagi saya itu coba deh saya nanti kalau misalnya ada mixernya nih Iya. Setelah editor. karena itu menjadi Indonesia itu dalam artian siapapun kita, apapun profesi kita, sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai aparatur negara, sebagai tentara, sebagai tukang apa dan segala macam, sebisa mungkin kita bisa apa untuk negeri. Makanya itu kalau istilah kutipannya pidato Bung Karno, kalau itu negara itu kayak sanggulnya Ibu Pertiwi gitu. Nah kita punya bunga, tahu kan kalau di pidato itu kita bunganya taruh di sanggulnya itu. Kita punya bunga melati taruhlah di situ. Kita punya bunga mawar taruhlah kita. Punya bunga matahari taruhlah di situ gitu. Misalnya ya itu apapun yang kita punya, apa yang kita bisa kita lakukan yang terbaik gitu. Langkah kecil itu berarti apa? Sangat berat. Oke, ini kata-kata yang sangat luar biasa ya teman-teman. Nih habis ini kita merenung semua ya. Sangat, ya aduh Pak, saya juga jadi bingung nih ngomong apa ya. Terima kasih Pak Tio ini. Sama-sama. Pengetahuan yang luar biasa. Saya masih speechless nih Pak. Ini gimana di closingnya? Buat teman-teman semua, semoga setelah ini kita makin terbuka wawasannya, makin menghargai juga nih jasa para pahlawan yang selama ini udah berjuang buat kita. Dan jangan lupa kita juga harus ikut berjuang. Mau kayak gimana caranya, mau langkah apa yang diambil, gak apa-apa, gak usah takut. Karena small step is matter ya Pak. Oke teman-teman, gak apa-apa. Kayak kalian gak bisa mengubah tatanan negara, gak apa-apa, ya udah berbuat kebaikan aja lah. Tuh. Demikian episode podcast pada kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Tio, very meaningful. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Eleven Podcast, cerdas berkarakter.